Baik, kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang fungsi akar. Kelompok kami sendiri terdiri dari Arvin Sandianugraha, William Jeremy, Haryo Yudokusumo, Muhammad Hayan Al-Mubarok, dan saya sendiri Rainer Elazar Atubul. Tujuan pembelajaran di bab fungsi akar ini adalah pertama memahami konsep fungsi akar, lalu mampu menentukan daerah asal fungsi akar, lalu mampu menggambar dan memahami gambaran grafik dari fungsi akar, dan yang terakhir adalah memahami penerapan fungsi akar. Nah, pertama-tama apa sih fungsi akar tuh? Nah, fungsi akar adalah fungsi yang melibatkan operasi akar kuadrat atau akar pangkat lainnya. Sama seperti namanya, fungsi akar menghasilkan nilai akar dari suatu bilangan X. Syarat dari fungsi akar sama dengan akar itu sendiri, bahwa jika kita tuliskan fungsi akar sebagai fx sama dengan akar x, maka x harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah merupakan rumus dari fungsi akar, yaitu fx sama dengan akar n x, di mana n sama dengan indeks akar yang di mana n harus lebih besar daripada 1 dan x adalah variabel ekspresi matematika. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh fungsi akar. Yang pertama, ada fungsi akar kuadrat sederhana. Dan selanjutnya ada fungsi akar kuadrat dengan transformasi. Yang ketiga, ada fungsi akar kubik. Keempat, ada fungsi akar dengan koefisien, di mana ada plus 1. Dan kelima, ada fungsi akar dalam bentuk pecahan. Dan yang terakhir, ada fungsi akar dengan ekspresi kuadrat. Sifat dan domain fungsi akar. Domain itu berarti daerah asal, jadi nilai X yang membuat ekspresi dalam akar tetap non-negatif. Terus range itu daerah hasilnya, hasil dari fungsi yang selalu bernilai non-negatif karena sifat akar. Jadi jika fx sama dengan akar ax plus b, maka domainnya diperoleh dari ax plus b lebih besar sama dengan 0. Misalnya fx sama dengan akar 2x min 4. Jadi 2x min 4 lebih besar sama dengan 0. 4-nya dipindahin, pindah ruas, karena tadi negatif berarti jadi positif. Jadi 2x lebih besar sama dengan 4. Lalu 2-nya juga pindah ruas, jadi 4-nya dibagi 2. Jadi domainnya x lebih besar sama dengan 2. Sekarang sifat dan kodomain fungsi akar. Kodomain tidak selalu sama dengan range. Jadi contohnya, jika fx sama dengan akar x, kodomainnya bisa didefinisikan sebagai r, tetapi range-nya hanya 0, titik. Terus yang kedua, kodomain ditentukan saat mendefinisikan fungsi. Contohnya, fx sama dengan akar x, kodomain umumnya kan seperti tadi. Tapi jika seperti ini, kodomainnya tetap r, meskipun range hanya 0, titik. Lalu yang ketiga, dipengaruhi oleh transformasi fungsi. Contohnya, fx sama dengan 2 akar x plus 3. Jadi kan kodomainnya 3, titik. Terus situasi kedua, gx sama dengan min x plus 5. Jadi kodomainnya min titik, 5. Sifat yang keempat tuh bisa berupa bilangan real atau subsetnya. Dalam banyak kasus, kodomain dapat berupa bilangan real, bilangan rasional, atau bilangan kompleks, tergantung konteksnya sendiri. Selanjutnya adalah konsep fungsi akar. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa mencari v atau tegak dengan nilai h. Apabila nilai h diketahui, nilai v dapat kita hitung. Jika h sama 1, maka v 13 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, jika h sama dengan x, maka v
akar kuadrat 13 kuadrat kurang X kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, jika kita rubah dalam bentuk fungsi, maka ini adalah bentuk fungsi akarnya. Fx sama dengan akar kuadrat 169 min X kuadrat. Inilah yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah penerapan fungsi akar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan dalam bidang ekonomi. Akar kuadrat digunakan dalam analisis keuangan, khususnya dalam penilaian risiko dan manajemen portofolio. Akar kuadrat digunakan untuk menghitung deviasi standar, ukuran resiko investasi, suku bunga, dan untuk memodelkan distribusi data keuangan. Yang kedua ada penerapan dalam bidang teknik. Bidang teknik banyak menggunakan konsep akar kuadrat untuk merancang struktur teknik yang efisien. Selanjutnya adalah penerapan dalam bidang fisika. Akar kuadrat digunakan untuk menganalisis fenomena seperti gerak, energi, dan gelombang. Misalnya dalam mekanika, akar kuadrat digunakan untuk menghitung kecepatan atau percepatan dalam persamaan kinematik. Yang terakhir adalah penerapan dalam bidang ilmu komputer. Akar kuadrat digunakan dalam algoritma dan pemrograman komputer untuk tugas-tugas seperti analisis numerik, kriptografi, dan lainnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Diketahui bahwa kecepatan gelombang tsunami dalam air dapat dihitung menggunakan rumus ini. V sama dengan akar G kali H. Dengan G sebagai gravitasi atau percepatan gravitasi bumi, H sebagai kedalaman laut dalam meter. Nah, karena kedalaman laut tidak bisa negatif, maka H sama dengan di bawah 0. Jadi domainnya adalah H sama dengan di bawah 0 atau dalam interval 0 hingga tak terhingga. Range-nya juga sama, karena fungsi akar selalu menghasilkan nol negatif, maka V juga selalu positif. Jadi range-nya adalah V sama dengan di bawah atau sama dengan 0 atau dalam interval 0 hingga tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Kusumo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita membaca grafik fungsi akar yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hayan, yaitu konsep fungsi akar dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pertama-tama di sini misalnya kita diberikan fungsi akar fx sama dengan akar x min 1. Di sini x min 1 tidak boleh kurang dari 0. Kenapa? Jikalau x min 1 ini kurang dari 0, yang akan terjadi adalah efek akan menjadi bilangan imajiner karena di dalam akar minus, dan itu di dalam grafik fungsi akar tidak boleh. Karena itu di sini x dimulai dari 1. Karena jika x itu 1, 1 dikurang 1 0. Akar 0 masih ada, yaitu 0. Jadi masih boleh. Lalu grafik naik seiring bertambahnya x. Jika di sini x1, fx-nya 0. Jika x-nya 2, fx-nya 1, dan seterusnya. Lalu di sini misal diberikan fungsi fx sama dengan akar x min 3 plus 2. Tapi di sini plus 2-nya nggak masuk dalam akar ya, dia dipisah. Akar x min 3 ini artinya kita menggeser grafiknya ke kanan sejauh 3 satuan. Sama halnya, jikalau di sini akar x plus 3, artinya kita menggeser grafik ke kiri sejauh 3 satuan. Yang plus 2 ini artinya kita menaikkan grafik sejauh 2 satuan ke atas. Sama halnya juga dibalik, jika di sini min 2, artinya kita menurunkan grafik 2 satuan ke bawah. Oke, di sini ada em, langsung contoh penerapannya ya, kayak grafiknya. Ini grafik fungsi kecepatan tsunami. Jadi di sini grafik menunjukkan bahwa semakin dalam lautan, semakin besar kecepatan gelombang tsunami. Jadi di sini ada kedalaman laut dari 0 sampai 4000, lalu juga ada kecepatan tsunami 0 sampai 200. Oke. Dan yang kedua, hubungan antara H dan V bersifat bertumbuh tetapi melambat. Karena sifat akar kuadrat. Biasanya di sini tumbuhnya dari 0 ke titik ini dia langsung kayak hampir 90 derajat, tapi dari sini ke sini mulai melandai dan akhirnya gitu terus. Oke. Jika kedalaman laut sangat dangkal, kecepatan tsunami kecil dan sebaliknya.
Ini jelas karena di sini lihat di saat dia nol, saat kedalaman lautnya nol, dia kecepatan juga nol. Tapi jikalau di sini sebaliknya, jika di sini kedalaman lautnya 3000, kecepatannya itu 171,5 apa itu meter per second. Oke, jadi gimana nih kita caranya nyarinya ya? Di sini ya ada rumusnya ya. Jadi VH sama dengan akar 9,8 dikali H ini itu didapatkan dari slide sebelumnya ya. Oke, nah yang tadi itu rumus yang tadi didapatkan dari slide yang ini. Jadi di sini diketahui bahwa gelombang tsunami dalam air dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan akar G dikali H. Dengan G sama dengan 9,8 itu percepatan gravitasi bumi dan hanya kedalaman laut. Nah, dari situ didapatkan fungsi kecepatan tsunami yaitu VH sama dengan akar 9,8 H. Kita balik lagi ke sini. Jadi yang tadi tinggal kita masukin aja ya. Hanya itu 3000. Akar 9,8 dikali 3000 itu sekitar 29.400. Lalu kita akarkan. Hasilnya sekitar 171,5 meter per second. Jika per second ini dikonversi ke kilometer per jam, itu sekitar 617,4 kilometer per jam. Jadi saat kedalaman laut 3000, kecepatan tsunami-nya adalah 171,5 meter per second atau juga sekitar 617,4 kilometer per jam.